Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita diundang kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita untuk terus mencari Allah yang menyelamatkan. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersingkir di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah yang menarik bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang dan begitu banyak orang datang dari berbagai daerah untuk mencari Yesus. Setelah mereka mendengar kisah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, kisah penyembuhan, kisah Yesus mengusir roh-roh jahat. Dan oleh karena kisah inilah banyak orang mencari Yesus. Saudara-saudari, melihat peristiwa hari ini, sekali lagi Injil mau menyampaikan satu pesan khusus bahwa Allah menjadi inspirasi kehidupan. Ia mengambil inisiatif datang dalam kehidupan manusia. Ia mengambil inisiatif untuk dekat dengan manusia, untuk merasakan penderitaan manusia. Ia mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan manusia. Intisari dari Injil hari ini bahwa Allah itu begitu belas kasih kepada manusia, maka ia mencari manusia lebih dahulu, dan ketika ia menemukan, ia membawa manusia kepada kesatuan dengan dirinya, dan itulah keselamatan. Dan bagaimana respon manusia? Itu hal yang utama untuk mencapai kesempurnaan dari keselamatan itu. Ketika mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka mencari dia. Ini adalah respon iman. Respon iman dari satu pendengaran, dari satu penglihatan, dari satu kisah, dari satu cerita, dari satu pengalaman. Lalu mereka mencari Yesus. Menarik bahwa Yesus mengambil inisiatif untuk datang dalam kehidupan manusia, dan manusia merespon kedatangan Tuhan. Iman yang sama yang ingin Yesus sampaikan kepada kita hari ini, bahwa ia ada dalam hidup kita. Ia mengambil inisiatif untuk datang dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dalam gereja kita, di dalam bumi kita. Yang diminta oleh Yesus adalah bagaimana respon kita. Respon terhadap panggilan Allah, respon terhadap sapaan Allah, sapaan yang dia sampaikan melalui Injil yang kudus, melalui ajaran-ajaran gereja, melalui tindakan-tindakan alam, melalui peristiwa-peristiwa hidup, dan bahkan melalui sahabat-sahabat kita. Allah hadir untuk memanggil setiap orang untuk datang dekat dengan dia dan merasakan kenikmatan
penghormatan kasih Allah. Sebab inti dari pelayanan Yesus adalah belas kasih. Dan ia tidak memandang atau memilah-milah setiap orang yang datang. Ia menerima semua orang, siapapun dia, dari mana asalnya, sukunya, daerahnya, apapun yang ia alami, diterima oleh Yesus. Yang dibutuhkan adalah sikap ketulusan kita untuk datang mencari Dia dan memberikan hidup kita secara total kepada Allah. Kisah hari ini sungguh menarik oleh karena apa? Mereka datang mencari Yesus karena mereka merasakan bahwa ada kasih yang luar biasa, bagikan magnet yang menarik mereka untuk datang kepada Yesus. Itulah peristiwa hidup Yesus. Peristiwa hidup Yesus, kesaksian hidup Yesus, pewartaan dan seluruh karya hidup Yesus itu menjadi daya magnet, suatu rangsangan, suatu ketertarikan bagi mereka untuk datang kepada Yesus. Ajakan yang sama, ajaran yang sama yang juga diberikan oleh Yesus kepada kita hari ini. Begitu banyak daya tarik Yesus dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mempunyai suatu kekuatan yang mendorong dalam diri kita untuk pergi mencari Yesus, untuk datang kepada Yesus, untuk memberikan hidup kita secara total kepada Yesus, mempercayakan kisah hidup kita, pengalaman hidup kita kepada Yesus. Dan teristimewa peristiwa-peristiwa di mana kita saat ini mengalami penderitaan, bencana di mana-mana, bencana di mana-mana, alam menggugat manusia, oleh karena manusia tidak setia, tidak taat kepada Allah dengan merusak alam, dan alam menggugat. Dalam peristiwa ini, apakah kita merespon? Bagaimana respon kita? Karena ini hal yang terpenting, supaya kita bisa menjawab sapaan Tuhan dan kita bisa merajut kembali, merawat kisah-kisah cinta Allah, baik dalam diri sesama manusia maupun di dalam alam ciptaan Allah. Saudara-saudari, oleh karena itu hari ini Tuhan Yesus ingin memanggil setiap orang kembali merefleksi kehidupan ini. Apakah ia mencari Allah sebagai satu kekuatan, atau ia malah menjauh dari Allah dan merusak Allah dan ciptaannya, merusak relasi dengan Allah, merusak relasi dengan sesama, dan merusak seluruh relasi dengan ciptaan. Semoga Tuhan Yesus hari ini yang telah menyapa kita, yang juga ingin menyembuhkan kita, yang ingin menjamah kita, yang ingin membebaskan kita. Tetapi sekali lagi, berserah diri kepada Allah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menguduskan hidup kita, memberkati kita, dan semoga kita tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh karya hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.